Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ute akan menjelaskan ke sahabat semua dokumen persyaratan atau dokumen yang dibutuhkan untuk jamaah umroh new normal. Sebelum lanjut tonton, mohon dibantu untuk klik tombol berwarna merah yang ada tulisannya subscribe. Diklik juga gambar loncengnya, dan jika video ini memiliki konten yang bermanfaat, silahkan untuk di-share di sosial media sahabat semua. Semoga yang sudah share video ini dan subscribe channel Ute diberikan kemudahan ya untuk berangkat ke Tanah Suci bersama keluarga. Dokumen yang dibutuhkan jemaah umroh nih, berangkat umroh new normal. Yang pertama, Ute mau mengingatkan, dicek ya paspornya, apakah paspor yang sudah sahabat semua miliki masih memiliki masa yang valid, atau jangan-jangan sudah kadaluarsa, atau jangan-jangan belum punya paspor sama sekali. Kalau misalnya belum punya paspor sama sekali, silakan diurus dari sekarang. Atau kalau sudah masuk nih masa expirednya, silakan diproses perpanjangannya kembali. Jadi kalau sewaktu-waktu ada tiket promo untuk berangkat atau paket umroh new normal yang promo-promo, sahabat semua sudah punya paspor di tangan dan tinggal daftar aja ke travel atau penyelenggaranya. Paspor tentu saja dibutuhkan oleh travel atau penyelenggaranya untuk memproses visa dan memproses booking seat teman-teman, pembelian tiket penerbangan umroh teman-teman. Dan ya, dokumen berikutnya yang dibutuhkan oleh jamaah umroh adalah visa umroh. Seperti ini. Yang perlu sahabat semua ketahui adalah visa umroh ini bisa terbit pada saat hari H ya, di tanggal keberangkatan. Tapi sering-sering aja komunikasi ke travel atau penyelenggaranya sehingga visa kita bisa terbit maksimal H-1 lah sebelum hari keberangkatan. Jangan terbit pada saat hari berangkat juga gitu, karena terlalu mepet dan khawatir visanya malah tidak keluar. Dokumen berikutnya tentu saja yang harus dicek oleh sahabat semua ke travel atau penyelenggaranya adalah tiket pesawat. Jadi penyelenggara itu akan memberikan kepada sahabat semua sebagai jamaah umroh tiket pesawat yang bisa jadi bentuknya itu dalam bentuk dalam bentuk soft copy sebenarnya. Dan tiket ini juga bisa terbit di hari H keberangkatan, tapi ya mohon dikomunikasikan terus aja ke travel atau penyelenggaranya agar tiketnya terbit H-1 dong sebelum keberangkatan, biar nggak terlalu mendadak juga dan bisa diproses dengan tepat ya oleh petugas check-in Saudi Airlines-nya nanti pada saat hari keberangkatan. Udah 3 ya. Sekarang yang keempat adalah buku vaksin meningitis sebagai bukti kita telah melakukan vaksin meningitis sebagai jemaah umroh. Kalau sudah pernah melakukan, mohon dicek aja jauh hari sebelum keberangkatan apakah masih memiliki masa aktif ya, masih valid gitu berlakunya vaksin meningitis kita. Untuk sahabat semua yang mau tahu di mana aja lokasi kita bisa melakukan vaksin meningitis, silakan klik link yang udah Ute taruh di description box. Insya Allah di situ akan ada informasi lokasi mana aja tempat kita bisa melakukan vaksin meningitis. Berikutnya adalah ini, boarding pass. Kita akan dapatkan di hari keberangkatan setelah melakukan check-in seat ya, dan check-in koper kita di counter Saudi Airlines. Dan jangan lupa juga dan jangan sampai hilang stiker koper kita. Boarding pass ini akan dicek di counter imigrasi bersamaan dengan petugas memeriksa paspor kita. Kalau buku vaksin ini akan dicek 2 kali. Yang pertama saat keberangkatan, jadi ada counter khusus petugas yang akan memeriksa validasi vaksin meningitis di hari dimana ada jadwal umroh ya hari itu. Jadi petugas ini nggak selalu ada sih di bandara. Kalau misalnya pada hari itu nggak ada jadwal umroh, ya mereka nggak ada gitu. Dan juga pada saat kepulangan
dokumen vaksin meningitis ini akan diperiksa oleh petugas di counter pemeriksaan dokumen kesehatan. Dokumen berikutnya yang dibutuhkan sebagai syarat jamaah umroh new normal adalah hasil tes PCR yang menyatakan kalau kita sebagai jamaah umroh negatif COVID-19. Dokumen ini akan diperiksa 2 kali, yang pertama di counter Saudi Airlines, yang kedua di Bandara Jeddah sesaat setelah kita landing. Akan ada booth khusus ya yang mereka adakan di Bandara Jeddah, dan di booth itu petugasnya akan memberikan validasi seperti ini. Hasil tes PCR pastikan juga keluar H-1 ya, jangan sampai keluar di tanggal keberangkatan. Tapi memang yang perlu sahabat ketahui adalah masa validnya atau dianggap sah adalah selama 72 jam sebelum waktu keberangkatan. Untuk saat ini pemeriksaan PCR itu hanya bisa dilakukan oleh laboratorium yang menjadi rekanan Saudi Airlines. Tapi kedepannya mungkin ada perubahan kebijakan atau update terbaru lainnya akan UT sampaikan di kolom komen atau di grup Haromain Info dan Vlog ya. Kalau mau gabung di grup Haromain Info dan Vlog, sahabat semua bisa klik link yang UT taruh di description box. Oke? Di pesawat, jamaah akan dibagikan formulir pernyataan kesehatan. Sebaiknya gunakan waktu teman-teman di pesawat untuk mengisi form ini. Langsung kita pakai waktu ketibaan di bandara untuk mengantri proses validasi tes PCR dan juga proses pemeriksaan dokumen kita di counter imigrasi Bandara Jeddah. Form pernyataan kesehatan akan kita terima lagi di pesawat Saudi Airlines pada saat penerbangan pulang ya, dan memang menjadi syarat nantinya diperiksa kembali di Bandara Soekarno-Hatta bersamaan dengan formulir pernyataan barang yang perlu dikenai pajak bea cukai. Terus setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, pada saat kepulangan kita akan dapat tambahan formulir lagi, namanya ini clearance kesehatan ya. Sebenarnya cuman data kita aja, dan nanti petugas akan mengisi kondisi kesehatan kita pada saat cek kesehatan suhu tubuh. Untuk kartu pernyataan kesehatan yang dibagikan di pesawat nantinya akan diperiksa terus sampai sahabat semua keluar dari area landing ya. Setelah, jadi akan ada akan ada 4 lapis pemeriksaan untuk kartu kesehatan ini. Jadi mohon diletakkan di tempat-tempat yang kita mudah untuk menemukannya, contohnya di kantong jaket atau diselipkan di paspor gitu ya pada saat nanti kepulangan kita. Tapi mungkin prosedur berlapis seperti itu akan ada perkembangannya ya. Kalau jumlah penyebaran COVID-nya menurun, mungkin penjagaannya jadi nggak berlapis lagi sepertinya ya, dan akan memiliki kebijakan yang berbeda lagi. Mungkin kalau sudah ada vaksin juga akan ada kebijakan yang berbeda lagi. Jadi insya Allah akan UT update terus perkembangan infonya ya. Semoga informasi dalam video kali ini bermanfaat bagi sahabat semua untuk mempersiapkan keberangkatan umrohnya ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video berikutnya.